Ini ini fashion Idul Fitri atau Idul Adha biasanya. Karena ya saya bukan berarti wah lu biasanya kalau berpakaian fashion Arab gini kan orang-orang wah lu nggak suka NKRI gitu kan dibentur-benturinnya. Enggak guys, gue memang suka tuh kayak K-popan. Gue suka fashion Arab tuh yang kayak gini, kayak jadi seolah-olah jadi pangeran-pangeran gitu, pangeran Arab. Nah, jadi bukan berarti gue menyukai satu bidang. Kan di luar sana banyak juga orang yang suka Jepang pakainya Jepang-Jepangan, orang yang suka Belanda ya pakainya Belanda-Belandaan. Setiap orang punya haknya masing-masing untuk menyukai sesuatu gitu. Jadi jangan dibentur-benturkan dengan wah nggak cinta NKRI. Ya saya kalau nggak cinta NKRI ngapain mengedukasi masyarakat Indonesia gitu. Ini baru sih, kalau full kayak gini baru karena mahal. Kalau dulu nggak punya uang. Kalau bahasa perdukunan ritual. Jadi kalau dalam dunia entertain ada ritual masing-masing kan. Kalau saya tuh untuk menambah percaya diri, biasanya minum kopi gitu. Jadi memang dari full biasa aja minum kopi nyampe 3 gelas gitu. Jadi sampai full kayak gini benar-benar percaya diri ya itu setengah sampai 1 jam. Itu dia masalahnya yang saya khawatirkan. Saya mulai tidak nyaman ketika makan di warteg. Karena saya pecinta warteg garis keras. Dari zaman saya jadi ojek online tuh pagi, siang, sore, malam makan di warteg kan. Sampai sekarang pun seminggu sekali atau seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali kalau memang lagi santai, saya makan di warteg sempetin gitu. Saya bilang, saya ya memang lagi tidak pakai. Kalau kayak gini makan di warteg wah jadi sesi foto. Iya, bahkan saya nggak pakai aja ada yang ngenalin katanya dari suara. Padahal pakai masker, pakai topi, nggak pakai make up. Dia bilang katanya, ini kok kayak suaranya nggak asing nih ya. Bang Marcel ya gitu. Ya udah kalau udah kayak oh iya makan dulu ya. Diam saya bilang gitu. Foto-foto. Iya, kalau dia bilang-bilang kan ujung-ujungnya sesi foto. Ilmu merah saya buat untuk mengejek mereka-mereka yang membeda-bedakan ilmu hitam dan putih. Jadi, nah ilmu hitam dan putih di video saya bersama Ustadz Faizar juga udah menjelaskan ilmu hitam dan putih itu yang membeda-bedakan perdukunan itu sendiri. Ada di kitab apa gitu dijelaskan. Jadi saya buat ilmu merah itu untuk mengejek. Sebenarnya orang itu juga kok gitu. Ilmu merah ini membongkar rahasianya. Kalau berkedok agama ilmu putih disebutnya. Berkedok budaya disebutnya ilmu hitam. Padahal itu juga satu benda. Maka dari itu saya buat aja ilmu merah nih. Gitu. Nih, gue bongkar rahasianya nih, ilmu merah gitu. Mendukung edukasi yang sangat bagus ini perlu terus didukung. Iya. Karena kalau nggak ada yang bergerak, siapa lagi kan? Kalau nggak kita. Mendukung 100% pergerakan Marcel ya, Ustaz. Ya, pergerakan untuk meluruskan ya akidah masyarakat dengan cara beliau. Istilahnya kalau zaman para wali sanak dulu, wali songo ya Sunan Kalijaga zaman sekarang itu dengan caranya beliau sendiri tampilan milenial ya. Kalau zaman dulu kan tampilan Jawa banget gitu ya. Tampilan milenial. Ya semoga anak-anak muda jadi nggak banyak yang keblinger lah. Iya. Untuk terobsesi punya kekuatan super. Angel kan malaikat. Masa malaikat bisa nyindir? Malaikat itu jangan nyindir. Malaikat itu bercahaya, menolong orang. Itu malaikat. Oke, jawabannya itu. Aku jujur, karena perintah dari Sintung Gendeng, aku harus siapkan uang senilai 6 miliar rupiah. Pertama untuk membelikan dia Hermes. Pertama untuk membelikan dia Hermes. Beli siapa bang? Angel harga Hermes. Berapa untuk botolnya untuk Hermes sendiri? Kalau menurut Angel 3,4 miliar. Saksinya Tata dan Ozi. Ya kan? Kemudian aku belikan dia juga 3,4. Kemudian aku belikan juga dia kamera, belikan dia juga tas-tas. Aku bebas belikan dia. Maaf Tuan, tolong. Aku belikan dia juga semuanya kebutuhan dia biar dia bahagia supaya dia bisa ikut berangkat ke Bali dan Tata dan Ozi ikut. Tujuan aku bukan bikin aku. Tujuan aku adalah untuk mendapatkan data orang-orang yang biseksual, karakter orang yang biseksual yang bisa aku sebagai psikolog bisa menganalisa. Bukan. Ada hal yang sebenarnya yang semua tidak tahu. Aku tidak dalam posisi minta diorbitkan. Aku dalam posisi pekerjaan intelijen. Aku membutuhkan LGBT. LGBT ada di tangan Angel, yaitu Tata dan Ozi. Aku perlu mereka, tapi aku nggak perlu mereka karena mereka transgender. Aku perlu biseksualnya, tapi mereka punya banyak teman-teman biseksual. Aku ajak mereka ke Bali.
sehingga aku bikin skenario sesuai pekerjaan perintah dari Sinto Gendang. Berangkatlah ke Bali, bawakanlah uang yang banyak, siapkan semuanya supaya si Angel ini akan membawa kupu-kupunya yaitu Oji dan Tata untuk terbang ke Bali bersama pasukannya. Pasti di situ banyak biseksual yang akan ada di Bali. Ternyata benar, ada beberapa tempat yang datang ke Bali hanya untuk menemui Oji dan Tata. Aku mendapatkan karakter biseksual di antara mereka. Ini kan perlu saya sampaikan, karena ditanya begitu. Kan tadinya saya nggak mau ikut-ikut. Karena saya pikir udahlah, hasil kerja saya mendapatkan karakter LGBT, karakter biseksual, dia dapatlah bagiannya kan. Tapi ketika dia mulai bicara macam-macam, seolah-olah saya berutang sama dia. Tidak, semua uang saya, nilainya 6 miliar. 6 miliar rupiah mau saya tagih ke dia. Besok itu saya urusan laporannya si Roni telepasi dulu. Saya jadi pelapor kan di BAP dulu, baru Rebo saya bikin laporan. Tapi saya harus bikin surat pengunduran diri dulu, saya resmi, saya laporkan ke Polres Selatan. Bukan cuma saya, saksi-saksi lain si Oji Saputra dan si Tata Lim, saksinya buat si siapa? Buat si Angel dalam kasus kripto, mereka akan mengundurkan diri juga jadi saksi yang kosong. Saya nggak bisa terima ketika kita sudah bantu keuangannya dia sampai semuanya, tiba-tiba dia bertindak seolah-olah saya berutang sama dia. Utangnya apa? Utangnya adalah saya harus membayar sisanya 16 juta, di mana itu untuk produser TV ini, produser itu. Katanya dia pakai uangnya dia. Mari kita lihat. Kita nggak tahu. Pasti dia bohong. Nggak mungkin kita produser dibayar masing-masing 300 juta. Nggak mungkin program riba 300 juta. Itu aja. Jangan ribut-ribut nih piring. Nanti aneh ketakutan ini. Ya nggak? Jangan-jangan rohnya Angel ada di sini. Ya, tidak. Karena ini tugas dari Sinto Gendang. Duit berapa aja boleh. Yang penting ketahuan lah analisa dari LGBT ini. Biseksual bagaimana? Kalau transgender kayak Bang Uzi Bang itu kan mereka kan banci. Ya udah aku bisa analisa. Lesbian aku bisa analisa. Gay aku belum bisa. Penipuan pengelapan 4 tahun penjara. Dia di penjara dulu dia belajar kembali kepada Tuhannya. Dia bilangnya pindah agama kan? Betul nggak? Apa dia jalankan agama yang sekarang? Tidak, bodoh-bodoh. Viva, pura-pura aja. Mana pernah dia itu 5 waktu? Mana pernah? Rabu saya ke Polda Metro. Ke Polres Selatan. Kalau ke Polda Metro kan Kapoldanya lagi ini, kita goyang-goyang. Ya kan? Ya pasti dong. Ya bukti lengkap kok. WA banyak, chatting banyak, ya kan? Chatting, WA, transferan juga ada. Bukti bayar cash dolar juga ada. Kita punya uang dolar banyak ya. Kita orang kaya nggak pernah minta duit ya. Tapi kita banyak dolar ya. Oh enggak, kalau itu emang lucu-lucuan aja sih buat caption Instagram. Tapi nggak masih susah lupain mantan? Jujur sempet sih ada waktu itu momen dia susah lupain mantan gitu. Cuman kan waktu berjalan udah cukup lama juga dan kita masih berhubungan baik juga. Jadi sama mantan-mantan semua masih bersahabat gitu. Bahkan sering ngasih support, masih sering chattingan, sering ketemuan. Jadi ya udah inilah tutup lembar yang itu, udah move on ke lembar berikutnya. Pasangannya dulu ya, ditunggu ya nanti, makanya doain semoga secepatnya lah bisa mendapatkan pasangan yang pas dan bisa ke jenjang yang lebih serius. Untuk saat ini sih aku yang dekat udah ada gitu, cuman ya kita lihat nanti lah, doain aja. Karena klik ngajak serius ke depannya. Udah lumayan ngeklik ya. Ya maksudnya saya udah cocok karena kenal udah lama juga gitu, cuman kita sama-sama kan udah di umur 25 tahun ya, jadi kalau pacaran tuh udah gak kepingin pacaran yang main-main atau cuman yang cinta monyet yang ntar putus atau gimana. Jadi ketika misalnya nanti udah pacaran ya kepingin udah langsung serius ke nikah gitu. Jadi untuk saat ini masih PDKT, nggak muluk-muluk sih ya. Yang pasti kalau untuk pasangan kepingin yang deket dan sayang sama keluarga aku. Kalau soal kerja dan segala macem ya aku insya Allah bisa menafkahi dan bisa menghidupi keluarga gitu. Cuman yang pasti ya bisa mensupport aku, bisa jadi support system yang baik, dan yang paling penting kita bisa menjadi sebuah tim yang bisa mendukung dan mendorong satu sama lain untuk menjadi pribadi dan juga pasangan yang lebih baik lagi. Sumpah itu nggak nyangka juga sih ya, maksudnya namanya sekarang sosial media bisa beritanya apapun, kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk. Jadi ya aku fokus ke yang baik-baik aja. Kayak kemarin mungkin salah satu bentuk kesolidan fanbase aku ya, fans aku kompak dan solid banget dan aku salut dan berterima kasih sama mereka gitu. Sampai tiba-tiba trending di Twitter sampai nomor 1 ya, 6 jam ya. Itu aku juga nggak nyangka tiba-tiba ada apa nih gitu, kok tiba-tiba rame diomongin ini, terus tiba-tiba rame hashtag itu. Jadi ya seneng aja dan bersyukur aja lah. Mungkin aku nyontoh dari papa kali ya, yang aku lihat dari dulu papa tuh dari sama mama dan sekarang sampai sama Bunda Sarni. Papa adalah sosok laki-laki yang menurut aku panutan dan idola aku banget, karena papa adalah tipikal yang bener-bener berusaha setengah mati buat keluarga gitu. Bahkan nggak ada aja akan papa ada-adain buat keluarga gitu. Jadi itu adalah salah satu hal yang
aku contoh dan aku lihat dari papa. Selain kesabarannya ya, papa bener-bener orang yang paling sabar. Aku nggak pernah sekalipun ngelihat papa marah gitu. Dia bener-bener sayang dan memanjakan dan cinta banget sama anak-anak dan istrinya gitu. Dan aku kepingin menjadi sosok bapak seperti itu entar suatu saat. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.